tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih, saya menemukan dari media sosial sebuah catatan tentang meditasi pagi di Kapel Domus Santa Marta bersama Paus Fransiskus. Meditasi itu diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2021. Temanya adalah Di Jalan Gembala yang Baik. Paus Fransiskus menarik 5 kata kerja dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17 yang menggambarkan kedekatan Yesus dengan umatnya. Melihat, memanggil, berbicara, menyentuh, dan menyembuhkan. Paus juga memperingatkan bahwa tidak hanya para gembala gereja yang katanya adalah yang pertama menanggung risiko kemunafikan, tetapi juga umat manusia lainnya akan diadili dengan kriteria seperti itu. Perbuatan yang luar biasa dan perilaku yang baik saja tidak cukup, karena Kristus memanggil kita untuk menyentuh daging orang lain dengan tangan kita, khususnya yang menderita dan yang membutuhkan. Ini, tegas Paus, adalah jalan hidup gembala yang baik. Dalam perikop ini, kita tidak menemukan Yesus di jalan seperti kebiasaannya, melainkan di sinagoga, katanya, di mana ada seorang wanita yang benar-benar bungkuk karena penyakit tulang belakang. Fransiskus bertanya kepada umat beriman, apa yang Yesus lakukan? Berbicara tentang reaksi Yesus terhadap penderitaan wanita itu, Paus mengakui, saya tergerak oleh kata kerja yang digunakan oleh penginjil di sini. Dia melihat dia, dia menelepon, dia memanggilnya. Dia berkata padanya. Dia meletakkan tangannya ke atasnya dan dia menyembuhkannya. Ini adalah kata kerja kedekatan yang menggambarkan sikap gembala yang baik, lanjutnya. Karena gembala yang baik selalu dekat. Dan Yesus, tegas Paus, tidak dapat jauh dari umatnya. Sedangkan orang-orang seperti penguasa rumah ibadat, seperti yang terjadi dalam pembacaan Injil, dan beberapa cendekiawan, ahli hukum, orang Farisi, Saduki, dan orang-orang terkemuka, hidup terpisah dari orang-orang, terus-menerus mencela mereka. Dan akibatnya, Fransiskus menjelaskan, mereka bukan gembala yang baik, mereka tertutup, mereka tidak dekat dengan orang-orang. Sebaliknya, Yesus selalu menghadirkan dirinya di dekatnya, kata Paus. Dan berkali-kali terjadi dalam Injil bahwa kedekatan seperti itu berasal dari apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Untuk alasan ini, dia tinggal bersama orang-orang yang tertolak dan disingkirkan, orang miskin, sakit, pendosa, dan penderita kusta. Dia berjalan di antara mereka yang membutuhkan karena Yesus memiliki kemampuan untuk tergerak dalam menghadapi penyakit. Paus Fransiskus melanjutkan untuk menekankan bahwa gembala yang baik tidak boleh malu akan daging yang terluka, menyentuh daging yang terluka, seperti yang Yesus lakukan dengan wanita ini. Dia menyentuh, dia meletakkan tangannya, dia menyentuh orang kusta, dia menyentuh orang berdosa. Memang, seorang gembala yang baik tidak mengatakan, tetapi ya, saya dekat dengan Anda dalam roh. Sentimen semacam itu mengungkapkan tidak lebih dari sekadar menjauhkan yang ditegaskan Paus. Sedangkan gembala yang baik harus melakukan apa yang telah dilakukan Allah Bapa. Menekat melalui belas kasihan dalam daging. Selain itu, Sang Gembala Agung, Bapa, mengajari kami bagaimana melakukannya, lanjut Fransiskus.
Dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba. Selanjutnya, Paus bertanya kepada umat beriman, tetapi mereka yang lain yang mengikuti jalan klerikalisme, kepada siapa mereka mendekat? Orang-orang munafik seperti itu, jawab Fransiskus, selalu mendekat kepada kekuatan atau kekuasaan yang ada, atau kepada uang, dan adalah gembala yang jahat, yang tidak peduli dengan orang-orang, dan mereka tersinggung ketika disebut munafik oleh Yesus. Dengan demikian, Paus mengakhiri homilinya dengan mengundang kita untuk merenungkan gembala yang baik, Yesus yang melihat, memanggil, berbicara, menyentuh, dan menyembuhkan, dan Bapa yang di dalam putranya menjadi manusia melalui belas kasih. Merenungkan Bapa dan Putra sedemikian rupa membantu kita untuk memahami jalan gembala yang baik, dan adalah anugerah bagi umat Allah untuk memiliki gembala yang baik, tegas Fransiskus. Gembala seperti Yesus yang tidak malu untuk menyentuh daging yang terluka, yang tahu bahwa tidak hanya mereka, diri mereka sendiri, tetapi kita semua akan dihakimi dengan ini. Saya lapar, saya dipenjara, saya sakit. Saya akan membawa ini dalam pertemuan 2 dengan pokok permenungan. Yesus melihat iman mereka, bela rasa kehidupan, kesehatan, dan penderitaan sesama. Marilah kita bergabung dalam pertemuan kedua ini. Saya mengajak Anda semua. Marilah kita membuat tanda salib, tanda kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam pertemuan kedua ini kita diajak berempati pada orang-orang yang berduka di masa pandemi. Empati artinya kita peduli, turut kehilangan dan turut bersedih. Dengan berempati membuat perasaan kita menjadi peka atas kesulitan orang lain. Atas kepekaan ini membuat kita jadi lebih menghargai hidup, menghargai kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Membuat kita jadi lebih merawat diri dan orang terkasih. Kita juga diajak untuk membangun kepedulian terhadap mereka yang sakit dan kehilangan anggota keluarga dan sanak saudaranya, sehingga mampu menjadi penyembuh bagi yang sakit, penghibur bagi yang bersusah hati, penolong bagi yang menderita, dan peneguh bagi yang lemah. Marilah kita siapkan hati kita agar kuasa Roh Kudus berkarya dalam diri kita melalui buah-buah roh yang dianugerahkan dalam pertemuan ini. Sebelum kita mendengarkan Injil, marilah kita membacakan seruan tobat. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih,
kami bersyukur boleh kembali memasuki masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat ini. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami dan kobarkanlah di hati kami rahmat belas kasih-Mu. Dalam rahmat-Mu yang berlimpah, semoga kami dapat senantiasa mengupayakan hidup yang berdaya, ubah, dan berbuah berkat, sehingga kami dapat bersatu padu dalam gerakan kasih-Mu demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dikau dan persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil kita seringkali atau banyak sekali kita mendengarkan kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bacaan yang menarik. Sesuai dengan tema pertemuan kali ini, bagaimana tentang berbela rasa pada saudara-saudari kita yang sedang sakit, dan keterlibatan kita menjadi cerminan jelas, cerminan iman kita kepada Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang yang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah
sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dari bacaan Injil di atas, kita dapat merenungkan atau membayangkan, mendalami Injil tersebut, bagaimana tentang orang-orang yang lumpuh, digotong beberapa orang untuk dibawa kepada Yesus. Merupakan peristiwa yang melahirkan berbela rasa dan persaudaraan sesama. Keyakinan pada orang yang membawa orang lumpuh mampu menumbuhkan semangat berbela rasa dan pengharapan. Pengalaman membawa orang lumpuh kepada Yesus itu mampu melahirkan sikap senasib, sepenanggungan. Di dalam berbela rasa itu, mereka memaknai hidup sebagai perjuangan. Di saat orang terlihat di dalam pengalaman nyata untuk menemukan Allah dan pergulatan untuk mengisi kehidupan. Dan yang kedua, ini juga bisa menjadi pengalaman untuk kita. Bagaimana pengalaman sakit dan kehilangan mesti diterima sebagai bagian dari hidup dan dimaknai dengan kacamata iman. Pengalaman tersebut mesti dimaknai sebagai kekuatan, dan dengan melaluinya orang akan disadarkan tentang keterbatasan. Pengalaman sakit, kehilangan, dan derita memang tidak dapat ditolak. Namun manusia dapat berjuang bersama Tuhan untuk mengatasinya. Berjuang bersama Tuhan berarti ikut bekerja dalam karya keselamatannya, yaitu dengan membangun kepedulian terhadap mereka yang sakit dan kehilangan, sehingga tercipta komunitas yang berpengharapan dan menyembuhkan. Poin yang ketiga untuk bisa kita renungkan adalah peran kita sebagai murid-murid Yesus Kristus. Kita semua diutus untuk terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Kita diutus untuk menjadi penyembuh bagi saudara-saudari kita yang kehilangan dan berduka. Semoga kita dapat belajar untuk semakin peka dan berbela rasa dengan sesama, untuk peduli mengulurkan tangan pada saudara-saudari kita. Adapun selain poin-poin yang telah saya sampaikan di atas, kita akan memperkuat semangat kita dengan mendengarkan pesan Bapa Suci Fransiskus, pesan untuk orang sakit sedunia yang ke-30. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama menyimak pesan Bapa Suci Paus Fransiskus untuk Hari Orang Sakit Sedunia ke-30. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam perjalanan kasih mendampingi mereka yang menderita. Saudara-saudari yang terkasih, 30 tahun yang lalu, Santo Yohanes Paulus II mencanangkan Hari Orang Sakit Sedunia untuk mendorong umat Allah, lembaga-lembaga kesehatan Katolik, dan masyarakat sipil
untuk semakin memperhatikan orang sakit dan mereka yang merawatnya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kemajuan yang dicapai gereja-gereja partikular selama bertahun-tahun di seluruh dunia. Banyak kemajuan telah didapat, namun jalan masih panjang untuk memastikan bahwa semua orang sakit, juga mereka yang tinggal di tempat dan situasi yang sangat miskin dan terpinggirkan, menerima perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, serta perawatan pastoral yang dapat membantu mereka menanggung penyakit mereka dalam persatuan dengan Kristus yang disalibkan dan bangkit. Semoga hari orang sakit sedunia ke-30 yang perayaan penutupannya karena pandemi akan berlangsung di Arequipa, Peru seperti yang direncanakan, namun di Basilika Santo Petrus di Vatikan, membantu kita bertumbuh dalam kedekatan dan pelayanan kepada orang sakit dan keluarga mereka. Tema yang dipilih untuk Hari Orang Sakit Sedunia ke-30 ini, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mengajak kita pertama-tama mengarahkan pandangan kepada Allah yang kaya akan belas kasih. Dia juga menjaga anak-anaknya dengan kasih seorang bapa, bahkan ketika mereka berpaling darinya. Belas kasih adalah nama Tuhan yang luar biasa. Belas kasih dipahami bukan sebagai perasaan sentimental sesaat, tetapi sebagai kekuatan yang selalu hadir dan aktif yang mengungkapkan sifat Tuhan. Pemahaman ini menggabungkan kekuatan dan kelembutan. Untuk alasan inilah kita dapat mengatakan dengan takjub dan syukur bahwa belas kasih Allah mencakup baik kebapaan maupun keibuan. Tuhan memelihara kita dengan kekuatan seorang ayah dan kelembutan seorang ibu. Dia tak henti-hentinya ingin memberi kita hidup baru dalam Roh Kudus. Kesaksian tertinggi dari cinta Bapa yang penuh belas kasih bagi orang sakit adalah putra tunggalnya. Injil sering menceritakan perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang menderita berbagai penyakit. Ia berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ada baiknya kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa Yesus menunjukkan perhatian yang begitu besar kepada orang sakit, sedemikian rupa sehingga ia menjadikannya yang terpenting dalam perutusan para rasul yang diutus oleh Sang Guru untuk mewartakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Seorang filsuf abad 20 mengemukakan alasan untuk ini. Rasa sakit benar-benar mengisolasi, dan isolasi mutlak ini menimbulkan kebutuhan untuk menarik yang lain, untuk memanggil yang lain. Ketika seseorang dalam kedagingannya merasa lemah dan menderita karena sakit, hatinya menjadi berat, sangat takut, mengalami ketidakpastian yang semakin meningkat, dan mempertanyakan makna dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya itu. Bagaimana kita bisa melupakan dalam hal ini? Semua pasien yang selama masa pandemi menghabiskan akhir hidup mereka dalam kesendirian di unit perawatan intensif, meski dibantu oleh petugas kesehatan yang murah hati, namun jauh dari keluarga, orang yang mereka cintai,
dan orang yang paling penting dalam hidup mereka. Ini membantu kita untuk melihat betapa pentingnya kehadiran kita sebagai saksi cinta kasih Allah yang mengikuti teladan Yesus, belas kasih Bapa, untuk menuangkan minyak oles penghiburan dan anggur harapan pada luka orang sakit. Undangan Yesus untuk berbelas kasih seperti Bapa memiliki makna khusus bagi para petugas kesehatan. Saya mengingat semua dokter, perawat, teknisi laboratorium, staf pendukung, dan perawat orang sakit, serta banyak sukarelawan yang menyumbangkan waktu mereka yang berharga untuk membantu orang-orang yang menderita. Para petugas kesehatan yang terkasih, Anda melakukan pelayanan bersama orang sakit dengan kasih dan kompetensi melampaui batas profesi Anda, dan ini menjadi suatu misi. Tangan Anda yang menyentuh daging Kristus yang menderita bisa menjadi perpanjangan tangan belas kasih Bapa. Sadarilah martabat besar profesi Anda serta tanggung jawab yang menyertainya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu kedokteran, khususnya belakangan ini. Teknologi-teknologi baru yang telah memungkinkan untuk mempersiapkan terapi yang sangat bermanfaat bagi orang sakit. Penelitian terus memberikan kontribusi yang berharga untuk mengatasi patologi lama dan baru. Kedokteran rehabilitasi telah sangat mengembangkan keahlian dan keterampilannya. Namun, semua ini jangan sampai membuat kita melupakan keunikan setiap pasien, martabat dan kerentanannya. Pasien selalu lebih penting daripada penyakitnya. Untuk alasan inilah, setiap pendekatan terapeutik tidak dapat mengabaikan upaya mendengarkan pasien, riwayatnya, kecemasan, dan ketakutan. Bahkan ketika tidak ada kemungkinan untuk sembuh, perawatan selalu untuk diberikan. Selalu dimungkinkan untuk menghibur, selalu dimungkinkan untuk membuat orang merasakan kedekatan yang mementingkan orangnya daripada penyakitnya. Untuk alasan inilah, saya berharap bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para petugas kesehatan hendaknya memampukan mereka untuk mengembangkan kapasitas mendengarkan dan berelasi dekat dengan orang lain. Hari Orang Sakit Sedunia juga merupakan kesempatan yang baik untuk memusatkan perhatian kita pada pusat-pusat perawatan. Selama berabad-abad, belas kasih kepada orang sakit telah menggerakkan komunitas Kristiani membuka banyak sekali penginapan orang Samaria yang baik hati, di mana kasih dan perhatian dapat diberikan kepada orang-orang dengan berbagai jenis penyakit, terutama mereka yang tidak mendapatkan jawaban atas persoalan kesehatannya. Kemiskinan, pengucilan sosial, atau kesulitan mengobati penyakit tertentu. Dalam situasi ini, anak-anak, orang tua, dan mereka yang paling lemahlah yang paling sering membayar mahal harganya. Dalam semangat belas kasih seperti Bapa, para misionaris yang tak terhitung jumlahnya telah mengiringi perwataan Injil dengan pembangunan rumah sakit, apotek, dan tempat-tempat perawatan. Itu semua adalah karya-karya berharga yang melaluinya kasih Kristiani telah terlihat nyata dan kasih Kristus
yang disaksikan oleh para muridnya menjadi lebih meyakinkan. Saya mengingat terutama orang-orang di daerah termiskin di belahan bumi tempat kita berada, di mana terkadang mereka perlu melakukan perjalanan jarak jauh untuk menemukan pusat perawatan yang meskipun dengan sumber daya yang terbatas menawarkan apa yang tersedia. Perjalanan kita masih panjang dan di beberapa negara akses ke perawatan yang memadai masih tetap menjadi kemewahan. Kita melihat ini, misalnya, dalam kelangkaan vaksin yang tersedia untuk melawan COVID-19 di negara-negara miskin, tetapi terlebih lagi kurangnya pengobatan untuk penyakit yang membutuhkan obat-obatan yang jauh lebih sederhana. Dalam konteks ini, saya ingin menegaskan kembali pentingnya lembaga kesehatan Katolik. Mereka adalah harta berharga yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kehadiran mereka telah membedakan sejarah gereja, menunjukkan kedekatannya dengan yang sakit dan yang miskin, dan dengan situasi yang diabaikan oleh orang lain. Betapa banyak pendiri keluarga-keluarga religius yang telah mendengarkan tangisan saudara-saudari mereka yang tidak memiliki akses ke perawatan atau dirawat dengan buruk, telah memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka. Hari ini pun demikian, bahkan di negara-negara yang paling maju, kehadiran mereka adalah berkah, karena selain merawat tubuh dengan semua keahlian yang diperlukan, mereka selalu menawarkan persembahan amal kasih yang berfokus kepada orang sakit itu sendiri dan keluarga mereka. Di saat budaya membuang merajalela dan kehidupan tidak selalu diakui layak untuk disambut dan dijalani, bangunan-bangunan ini seperti rumah belas kasih dapat menjadi teladan dalam melindungi dan merawat semua kehidupan, bahkan yang paling rapuh sekalipun, dari awal hingga akhir hayatnya. Dalam 30 tahun terakhir, pastoral kesehatan juga semakin diakui pelayanannya yang tak tergantikan. Jika diskriminasi terburuk yang diderita oleh orang miskin dan orang sakit berarti miskin dalam kesehatan adalah kurangnya perhatian rohani, kita bisa menawarkan kepada mereka kedekatan Tuhan, berkat dan sabdanya, serta perayaan sakramen dan dukungan untuk perjalanan pertumbuhan dan pendewasaan iman. Dalam hal ini, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa kedekatan dengan orang sakit dan pelayanan pastoral mereka bukan hanya tugas pelayanan tertentu yang ditunjuk secara khusus. Mengunjungi orang sakit adalah undangan yang diberikan Kristus kepada semua muridnya. Banyak sekali orang sakit dan lanjut usia yang tinggal di rumah dan menunggu kunjungan. Pelayanan penghiburan adalah tugas bagi setiap orang yang dibaptis. Ingat sabda Yesus, "Ketika aku sakit, kamu melawat aku." Saudara-saudari yang terkasih, melalui perantaraan Maria, Bunda Kesehatan, saya mempercayakan semua orang sakit dan keluarga mereka dengan bersatu bersama Kristus yang menanggung penderitaan dunia atas dirinya sendiri. Semoga mereka menemukan makna, penghiburan, dan kepercayaan. Saya berdoa untuk para petugas kesehatan dimanapun berada, agar dengan penuh belas kasih
mereka dapat mempersembahkan perawatan yang memadai dan kedekatan persaudaraan mereka kepada para pasien. Kepada semua orang, dengan hormat saya menyampaikan berkat apostolik saya. Roma, Santo Yohanes Lateran, 10 Desember 2021. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pesan Bapak Suci Paus Fransiskus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui pengalaman pandemi ini, kita diajak untuk memaknai dan merenungkan pengalaman kehilangan. Selama mereka yang masih hidup bersamaku, Tuhan menganugerahkan apa saja yang melalui mereka. Kira-kira Tuhan mempunyai maksud apa terhadap kita? Dan ditantang untuk apa? Mari kita dengarkan kisah dari salah satu dokter relawan yang diliput dalam sebuah artikel ini. Kisah ini diambil dari Dr. Veresa Cynthia. Beliau merupakan dokter relawan Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Beliau menceritakan sebagai dokter umum, dirinya tertarik untuk bergabung dengan tim relawan dokter COVID-19 guna menjadi bagian dalam sejarah menangani kasus baru ini. Meskipun dalam pelaksanaannya banyak hal yang perlu dikorbankan, salah satunya adalah tidak bisa berkumpul dengan keluarga karena pernah kontak langsung dengan pasien positif COVID-19 dan beresiko tertular. Banyak hal yang menarik saat saya bergabung dengan dokter relawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19, terutama bisa berbagi pengalaman menghadapi para pasien COVID-19, ungkap Dr. Veresa, lulusan Fakultas Kedokteran dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Dokter muda ini tegas mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini bukanlah rekayasa atau konspirasi. COVID-19 ini adalah virus yang harus ditanggulangi dengan serentak dan bersama-sama dengan mematuhi protokol kesehatan. COVID-19 ini benar-benar nyata. Cara pencegahannya adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak, papar Dr. Veresa. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan, tidak sebanding dengan beratnya tugas dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Oke, setelah kita mendengarkan artikel dari dokter tadi, marilah kita dengarkan beberapa artikel juga yang dapat kita rasakan melalui rasa duka yang kita rasakan lewat sebuah kehilangan. Masa ini juga memberikan rasa duka berupa kekhawatiran yang berhubungan dengan ketidakpastian. Bagaimana kita merenungkan rasa tersebut? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat bangkit dari rasa duka yang mendalam di tengah pandemi ini? Mari kita simak pengalaman Dea yang ditulis dalam salah satu surat kabar harian berikut ini. Dari kisah Dea, pada tahun 2020 adalah, kita ulang ya. Menurut kisah Dea, bagi Dea, tahun 2020 adalah pengalaman menyedihkan yang paripurna sekaligus syarat makna. Ini kayak mimpi buruk banget buat aku. Allah kasih ujian enggak putus-putus. Dari awal tahun ujianku sendiri, rumah tanggaku, kemudian orang yang aku sayang diambil satu-satu, kata Dea. Momen pedih yang selalu dia ingat adalah saat hari-harinya dihabiskan untuk merawat ayah, ibu, dan kakaknya selama masa perawatan akibat COVID-19. Setelah 3 anggotanya meninggal, dia melalui hari demi hari dengan berat dan tentu amat sedih. Dia juga kerap menangis ketika mengingat masa-masa kelam itu. Namun, dia akhirnya menyadari bahwa semua yang pergi tak akan bisa kembali. Dia percaya semuanya sudah diatur dan direncanakan oleh Tuhan. Dia pun dapat memetik pelajaran hidup dari rentetan musibah yang dia alami di tahun ini. Jadi aku hanya mengimami bahwa ini sudah takdir Allah.
aku ikhlas saja. Allah mungkin menganggap aku kuat dan bisa melalui ini. Jadi enteng aja sih, kata Dea. Walaupun enggak dipungkiri juga aku diam-diam melamun, masih nangis. Ya, aku cuma bisa mendoakan, bisa berdoa dan ikhlas. Kunciku cuma itu saja untuk bisa melalui semua. Tutur Dea menambahkan. Setelah kita mendengarkan pesan dari Bapak Suci, kisah Dea dan Dr. Veresa, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Tuhan memelihara kita dengan kekuatan seorang ayah dan kelembutan seorang ibu. Dia tidak henti-hentinya ingin memberi kita hidup baru dalam Roh Kudus. Dia selalu menjaga anak-anaknya dengan kasih seorang bapa. Bahkan ketika mereka berpaling darinya, belas kasih adalah nama Tuhan yang luar biasa. Belas kasih dipahami sebagai kekuatan yang selalu hadir dan aktif yang mengungkapkan sifat Tuhan. Kesimpulan yang kedua dari Injil tersebut, kita juga bisa menyimpulkan Injil sering menceritakan perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang menderita berbagai penyakit. Ia berkeliling dari seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ada baiknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa Yesus menunjukkan perhatian yang begitu besar kepada orang sakit? Sedemikian rupa sehingga ia menjadikannya yang terpenting dalam perutusan para rasul yang diutus oleh seorang guru untuk mewartakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Rasa sakit benar-benar mengisolasi, dan isolasi mutlak ini menimbulkan kebutuhan untuk menarik yang lain, untuk memanggil yang lain ketika seorang dalam kedinginannya merasa lemah dan menderita karena sakit hatinya menjadi berat, sangat takut, mengalami ketidakpastian yang semakin meningkat dan mempertanyakan makna dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya itu. Bagaimana kita bisa melupakan dalam hal ini semua pasien yang selama masa pandemi menghabiskan akhir hidup mereka dalam kesendirian di unit perawatan intensif, meski dibantu oleh petugas kesehatan yang murah hati, namun jauh dari keluarga, orang yang mereka cintai dan orang yang paling penting dalam hidup mereka. Ini membantu kita untuk melihat betapa pentingnya kehadiran kita sebagai saksi cinta kasih Allah yang mengikuti teladan Yesus, belas kasih Bapa untuk menuangkan minyak oles penghiburan dan anggur harapan pada orang luka, orang sakit. Sebagai sebuah harapan berakhirnya pandemi nanti, kita kelak akan bersyukur dengan tegar hati sebagaimana Rasul Paulus, "Hai virus, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Marilah setelah kita mendengarkan beberapa artikel dan surat bacaan dari Bapak tadi, marilah kita doakan doa kepada malaikat pelindung. Doa kepada malaikat pelindung. Malaikat Allah, Engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umat-Nya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan oleh-Nya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah, karena Dia sendiri berkenan mengutus Engkau mendampingi dan melindungi aku. Engkau Telah diberikan kepadaku sebagai anugerah Allah yang khusus sejak saat paling awal adanya aku. Ketika jiwaku tercipta oleh kasih dan kuasa Allah yang Maha Kuasa, sudilah Engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah Engkau melawannya demi keselamatanku.
Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga Engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan, dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah. Malaikat yang terkasih, dampingilah aku dalam setiap kegiatanku pada hari ini, dengan kuasa yang dianugerahkan oleh Allahku kepadamu sebagai pelindung dan pejuang. Lindungilah aku terhadap segala godaan yang melampaui kekuatanku. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah, dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah Engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dengan ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah Engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat agar mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Hadapkan padaku semua peristiwa dan orang yang dapat membawa aku lebih dekat kepada Bapa, Pencipta yang Maha Kuasa. Entah semuanya itu membuat aku bersuka cita atau berduka cita, menghasilkan damai ataupun kesedihan. Bila aku sudah sampai pada hari terakhir hidupku di dunia, demi kasih dan kesetiaanmu padaku, tinggallah tetap bersama aku hingga tiba saatnya Engkau menuntun jiwaku ke dalam kehadirat penuh Tuhanku, Yesus Kristus. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu, dan bersama Engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kita. Amin. Setelah kita mendengarkan doa para malaikat, marilah kita membacakan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur atas limpah berkat kasih-Mu. Bantulah kami untuk mau bertanggung jawab, terutama agar kami semakin peduli dan berbela rasa kepada mereka yang kehilangan dan berduka cita. Semoga kami mau untuk berbuat nyata, berbagi dan beraksi bagi sesama, sehingga senantiasa bisa bersyukur dan belajar menebar kasih dengan ketulusan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah,
dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca,